Oke, jadi pertama-tama saya perkenalkan dulu untuk IG kita yang udah kita buat, yaitu Profit Hunter Palembang. Nanti bisa di-follow teman-teman semua. Jadi ada Telegram, IG, nanti kita akan nyusul Facebook, YouTube, dan YouTube ya. Untuk WhatsApp sudah ada di bawah ini. Jadi bisa nanti di chat ke saya langsung, nanti ada pertanyaan atau apa, nanti ke depan bisa kita masuk ke grup WhatsApp juga, nanti ada Profit Hunter Palembang. Oke, jadi yang pertama kita akan berkenalan dengan dunia foreign exchange, jadi kita singkat dengan forex. Forex ini jangan kita samakan seperti kita bermain atau kita sedang tidak serius istilahnya tuh dalam berdagang. Jadi sebenarnya forex ini sesuatu yang serius dan sangat profesional kalau misalnya kita mau fokus. Nah, di sini teman-teman akan dilatih untuk menjadi sabar, detail, dan responsif. Nah, kemauan dan minat ini akan harus ditunjukkan dulu komitmennya di awal. Karena berlatih terus ini akan tentu saja butuh waktu dan memang tapi dengan bimbingan juga bisa lebih cepat. Oke, yang pertama kita bahas tentang sikap. Jadi kita perlu sikap di sini jujur, terbuka, dan positive thinking, fokus dan berikan kepercayaan, sabar karena untuk menjadi atlet profesional butuh proses tidak instan, sediakan cukup waktu tetap aktif, semangat dan antusias, rendah hati dan ikuti semua instruksi dengan baik, tekun berlatih dan terus berlatih, bersedia ditegur jika salah, dan menunjukkan hasil latihan yang mencapai target baru bertanding. Nah, trading di sini tidak sama kita ngomong selalu dengan main ya. Jadi saya kurang setuju kalau diomongin main forex lah, main saham lah, segala macam. Karena trading itu sama dengan dagang. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dagang itu adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan jual beli atau niaga. Nah, untuk mata uang utama dunia itu ada beberapa, ada 8 di sini, tapi yang utamanya di atas ini. USD, Euro, GBP, Pound Sterling, Swiss franc, dan untuk mata uang yang di bawah ini adalah layer keduanya, Australia, Kanada, New Zealand, dan Japan. Nah, yang kita perdagangkan di Cybot itu USD, Euro, GBP, dan Japan. 4 mata uang ini. Jadi ada Euro USD, GBP USD, dan Euro Japan. Most traded currencies by value currencies distribution of global FX market, itu maksudnya adalah mata uang yang paling banyak diperdagangkan. Nomor 1 itu adalah dolar Amerika, nomor 2 adalah Euro, nomor 3 Jepang, yang keempat Pound Sterling, yang kelima Australian Dollar. Nah, dari 10 besar misalnya kita lihat di sini, ini yang memang volatilitasnya paling tinggi. Nah, kebetulan Cybot itu fokus pada 4 mata uang, United States, dolar, euro, Japanese yen, dan pound sterling. Memang ini 4 besarnya ini. Jadi bersyukurlah kepada Cybot memang sudah dipilihkan 4 mata uang yang terkuat. Nah, pair atau pasangan mata uang itu ada beberapa, antara lain Euro USD, USD Japan, GBP USD, NZD USD, USD Swiss, Australia USD, dan USD CAD, Kanada. Lalu apa sih nilai tambah dari Forex Gold Online ini? Jadi yang pertama, kita jangan samakan Forex Gold itu sama seperti kita buka toko ya. Jadi beda sekali. Jadi yang pertama, kita tidak perlu mencari pembeli atau klien. Ya. Lalu yang kedua, kita tidak perlu promosi, tidak perlu tempat dan lokasi yang strategis, tidak perlu karyawan, tidak perlu supplier, tidak ada persaingan, tidak ada perang harga, sangat liquid karena perputarannya 2 triliun per hari 24 jam. Senin sampai Sabtu pagi. Jadi Sabtu pagi itu maksudnya sampai jam 4 gitu ya. Dan waktu yang lebih fleksibel, sangat fair. Lalu apa kelebihannya lagi dari Forex Gold Online ini?
yaitu kita tidak ada komplain dari klien atau pembeli. Tidak perlu sogok-menyogok entertain, tidak perlu izin usaha, tidak perlu mengenal musim, krisis ekonomi ya seperti ini, kita lagi masa Covid, dan perspektif sepanjang masa atau dua arah. Investasi relatif kecil, disarankan minimal 500 US sampai 1000 US. Banyak sekali kesempatan untuk mendapatkan profit. Modal tetap dalam bentuk uang, tidak menjadi peralatan, ya seperti kita buka toko, perlengkapan dan sebagainya. Adanya daya ungkit atau leverage dapat menghasilkan return invest yang sangat tinggi. Nah, apa tujuan dari Forex Gold Online ini? Yaitu kebebasan finansial, ya. Jadi memang antara harapan sama kenyataan banyaknya kayak gini nih. Waktu entry takut, kalau sudah entry galau, kalau sudah loss kesal, ya. Kalau sudah coba berkali-kali lelah, ujung-ujungnya rugi dan akhirnya stres. Ya, kebanyakan kayak gitu trading manual gitu. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih detail mengenai apa tuh trading manual dan trading otomatis. Nah, jangan sampai nanti teman-teman jadinya kecanduan. Istilahnya tuh kalau misalnya sudah loss, hajar lagi gitu ya, hajar lagi. Jadi Forex Gold Online memang risikonya tinggi, tapi return-nya juga tinggi gitu. Nah, ini sedikit kata-kata dari Jack Ma. Jadi ketika kamu miskin, belum sukses, semua kata-kata bijakmu terdengar seperti kentut. Tetapi ketika kamu kaya dan sudah sukses, kentutmu terdengar sangat bijak dan sangat bermotivasi bagi orang lain. Itu kata Jack Ma. Nah, challenge-nya dalam trading forex ini adalah greed atau serakah. Kenapa? Karena sepanjang serakah itu lebih kuat daripada ilmu pengetahuan dan skill-nya, pasti ada penderitaan di dalam sana. Jadi belajar dan berlatihlah. Nah, kemudian memulai dari challenge ini adalah penguasaan diri. Kenapa? Karena sulit untuk menguasai diri pada saat kita sedang trading. Jadi kebanyakan kita ini takut untung, siap rugi. Yaitu kebanyakan yang dialami oleh trader forex yang ada saat ini. Jadi untung dikit, di-cut gitu. Padahal targetnya itu memang belum nyampe dan trennya masih kuat gitu. Tapi kalau loss, wah tahan aja lah, nanti juga balik arah nantinya. Tapi itu sebenarnya ada kesalahannya juga itu. Jadi disinilah kita akan mulai belajar bagaimana trading forex itu yang benar kayak gimana, yang benar tuh kayak gimana. Lalu di sini ada sedikit quote juga. Segenggam ketenangan lebih baik daripada dua genggam jerih payah dan usaha mencari angin. Kenapa? Karena tenang itu lebih bagus kalau dalam trading. Jadi kita tidak boleh gegabah dalam trading dan harus teliti dalam setiap melakukan open posisi. Nah, problem yang kita hadapi tadi, jadi kita ada solusinya nih. Jadi yang pertama adalah mindset, time dan money management method. Mindset time itu gimana maksudnya? Nah, trading itu sama dengan berdagang. Sebutan orang yang berdagang itu kan trader. Jadi dia pedagang. Ibarat kita, saya selalu ibaratkan trading itu adalah kita sedang berjualan cabai, ya. Kita sedang berjualan cabai. Di sini trading itu kalau misalnya kita jualan cabai, apakah semuanya selalu untung? Enggak kan, pasti ada yang rugi. Ruginya gimana? Jadi kalau kita beli 1 karung cabai, kita jadi agen nih. Pasti ada beberapa kilo yang busuk. Nah, buah busuk tadi itu adalah kerugiannya, loss-nya. Tapi si pedagang pasti pengen untung. Gimana cara dia mengambil untung? Ya dia jual per kilonya itu lebih tinggi daripada dia modal. Jadi seperti itulah. Tetap ada loss-nya, tetap ada busuknya, tapi untungnya lebih gede daripada yang rugi tadi, yang busuk tadi. Jadi tidak selalu serta-merta kita selalu untung ya. Di sini an investment is knowledge pays the best interest by Benjamin Franklin. Jadi investasi itu adalah pengetahuan yang sangat
yang sangat terbaik ya. Jadi dia memberikan keuntungan yang terbaik investasi itu. Nah, untuk di trading forex kita perlu melakukan namanya learn, practice, dan improve. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih para pelaku bisnis forex dan gold. Jadi yang pertama adalah individual trader, bank sentral, bank komersil, investor, ya, hedge fund, lalu korporasi, dan institusi finansial. Jadi ada 6 ya di sini yang pelaku forex dan gold. Nah, 10 currency trader ya secara volume di Mei 2016 itu ada 10 bank terbesar yang memang dia menggerakkan pasar. Jadi kita sebagai trader itu sebenarnya kalau secara volume tidak ada apa-apanya dengan 10 institusi yang ada di dalam slide ini. Contoh, kita nge-buy nih misalnya, nge-buy GBP USD. Ya. Tapi ada Citibank nih masuk dia. Pada saat kita lagi nge-buy, memang trennya lagi naik gitu. Betul memang. Citibank dia memukul balik, dia langsung entry sell dengan lot yang sangat besar. Push dia sell, itu market akan langsung berbaral. Jadi jangan heran teman-teman pada saat kita melakukan trading, wah kok itu kan sesuai dengan arahan Koko, memang sesuai dengan tren. Benar, sesuai dengan tren, tapi godaan pada saat di tengah jalan itu sangat besar. Jangan salah. Jadi kadang-kadang kita ngomong, jangan-jangan salah ini. Nah, itu godaan yang terbesar yang sering dialami oleh trader. Jadi pada saat di tengah jalan, kita akan digoda untuk menutup posisi kita, atau digoda dengan namanya rebound. Kalau istilahnya tuh pembalikan arah sementara, lalu balik lagi dia. Nah, ini yang harus dipahami pada saat trading. Jadi kita harus benar-benar matang pada saat mengambil atau entry dalam suatu posisi. Ya, ini bank-bank berikutnya, JP Morgan, UBS, Deutsche Bank, Bank of America, Barclays, Goldman Sachs, HSBC, XTX, dan Morgan Stanley. Ya, bisa dilihat persentasenya ini. Oke. Nah, dalam trading kita membutuhkan namanya plan, rencana. Jadi rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami namanya kerugian. Nah, bagaimana strateginya? Ya. Jadi kita harus paham tentang yang pertama adalah time management. Time management itu adalah pengaturan waktu yang memang kita sudah plot. Jadi di sini untuk segala sesuatu itu ada masanya. Jadi untuk apapun di bawah langit ada waktunya, ada waktu untuk lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu mencabut yang ditanam, ada waktu mencari, ada waktu membiarkan rugi, ada waktu menyimpan, dan ada waktu membuang. Itu time manajemennya. Nah, bagaimana kita mengatur time management? Kita harus tahu dulu yang namanya market hours. Nah, market hours ini ada 4. Jadi, dalam siklus mata uang dunia, itu ada siklus market Sydney atau Australia, yang kedua Tokyo, Asian, yang ketiga London, Eropa, yang keempat ada New York, Amerika. Ya, jam untuk market opennya untuk Australia itu pukul 5 pagi sampai jam 2 siang. Untuk Tokyo itu mulai jam 7 sampai pukul 4. Untuk London mulai jam 1 siang sampai jam 10 malam. Untuk New York, Amerika, itu mulai marketnya jam 8 sampai jam 5. Nah, ini tergantung dengan daylight saving time ya, DST. Jadi kadang-kadang dia berubah untuk waktu mulai dan waktu tutup. Ya, kayak sekarang ini dia tutupnya jam 4. Ya, DST. Tutupnya jam 4, dia startnya jam 4. Nah, untuk yang gold, itu pengecualian ya. Jadi dia ada waktu istirahat 1 jam setiap kali tutup market. Nah, 1 jam kemudian dia baru open. Nanti saya jelasin tentang pasar tentang emas ya, gold. Oke, nah ini tabelnya. Jadi ada tabel untuk market dan kapan kita untuk entry.
Nah, ini nih jam-jamnya nih. Nah, jam terbaik itu adalah jam di mana ada persinggungan antara dua market. Jadi contoh nih, Sydney dengan Tokyo, dia akan bergesekan atau berpotongan di pukul 7 sampai pukul 2 siang. Nah, mana yang perpotongan 3 market itu jam 1 siang sampai jam 2 siang, 3 market, Sydney, Tokyo, dan London. Teman-teman bisa lihat pada pukul 1 siang, ya kalau misalnya DST dia mundur 1 jam, atau itu bisa dilihat marketnya akan volatilitasnya sangat tinggi. Kenapa? Ya memang itu adalah waktu tempuh 3 pasar mata uang. Ya. Contoh lagi, antara Tokyo dan London, itu pukul 1 siang sampai pukul 4 sore. Itu sangat aktif sekali. Nah, untuk malam, itu mulai pukul 20 sampai pukul 22, itu perpotongan antara London dan New York. Teman-teman bisa lihat, kalau misalnya trading, open posisi, sidebot gitu ya, pantau dia jam 8 sampai jam 10 malam. Gerakannya luar biasa itu. Jadi, itulah pembentukan market biasanya memang trader-trader itu, dia munculnya itu malam memang. Pada market New York biasanya. Memang pada saat itu. Jadi ada beberapa waktu yang mungkin diperhatikan nanti, pukul 9 sampai 9.30, pukul 13 sampai pukul 13.30, pukul 17 sampai 17.30, pukul 20 sampai 22.30. Nah, ini waktu tambahan 20 sampai 20.20, 20.30 ini, 22 sampai 22.30 dan 21 sampai 21.45. Nah, waktu ini yang harus dicatat oleh teman-teman, ini namanya time management. Jadi bisa dilihat market itu pada pukul-pukul ini. Bukan kalian duduk di depan chart seharian ya, beda. Jadi kalau misalnya memang lagi posisinya ada open posisi, ya memang harus diperhatiin. Ya. Jadi itu namanya time management. Lalu durasi, frekuensi, konsistensi, dan aksi. Semua ini menentukan, jadi hidup mengajarkan kita untuk memanfaatkan waktu. Sementara waktu mengajarkan kita nilai kehidupan. Jadi dengan durasi, frekuensi, konsistensi kita trading dan action, itu lama-kelamaan waktu akan mengajarkan kita. Nah, trading activities itu ada beberapa. Jadi yang pertama adalah baca berita. Jadi baca berita banyak, bisa dibuka dari contoh situs adalah Forex Factory, itu ada situs berita. Lalu expert analis itu banyak di website gitu ya, kayak FX Trade dan segala macam. Itu ada contoh websitenya, expert analis tentang forex. Lalu position analis, ini analis biasanya trader-trader terkemuka, dia memberikan analisa tentang posisi. Yang keempat, analisis entry. Analisis entry itu kita yang menentukan kenapa kita bisa entry pada saat jam atau pada saat itu. Jadi kita tidak bisa serta-merta, oh ini bagus nih, masuk gitu. Oh jangan. Jadi semuanya harus diperhatiin dulu. Jadi entry itu ada biasanya, kalau saya itu ada 3 alasan. 3 alasan kuat kenapa harus entry. Jadi yang pertama tren, ya, yang kedua dia ada patokan-patokan dari news, atau yang ketiga dari indikator. Gitu. Nah, ini contoh jadwal ya, jadwal harian ya. Jadi bisa nanti teman-teman terapkan, jadi akan menjadi suatu kebiasaan. Di mana sering dan lama menghabiskan waktu di depan chart itu menimbulkan efek gatal tangan. Sehingga selalu ingin entry tanpa pertimbangan matang, dan hal tersebut tidak identik dengan yang namanya profit. Ya, kalian standby 24 jam tidak serta-merta itu ngomong itu pasti profit, belum tentu. Jadi kalau kalian sudah memang matang gitu, pasti ini arahnya sudah kayak gini, dan saya sudah pasang namanya targetnya sekian dengan batas kerugiannya sekian, ya udah gitu, tinggalin gitu. Oke, kita ngomong soal money management ya. Jadi perhitungan manajemen tentang uang. Evolusi trading dari tradisional ke modern pada saat ini, ya. Jadi perbandingan antara tradisional dan modern.
Pertama, modal awal minimal. Kalau dulu itu modalnya itu, kalau teman-teman sering ditawarin ya, wah Pak, buka akun di sini Pak 100 juta gitu. Nanti diiming-imingi dengan profit sekian. Bisa 10 juta, 100 juta, dan segala macam. Dengan 100.000 US dollar, kita bisa melakukan perdagangan tradisional atau fisik. Nah, untuk modern, itu mulai 1.000 aja sudah bisa. Gitu. 500 juga bisa. Nah, daya ungkit, itu dulu tidak ada. Jadi 1:1. Lalu modern itu sampai 1:500. Bahkan lebih, bisa 1:3.000. Selisih harga itu rata-rata 100 poin kalau untuk tradisional. Boleh cek kalau misalnya kita melakukan jual beli fisik di money changer, itu selisih spread-nya berapa? Kalau kemarin saya cek aja untuk nilai tukar beli dan jual, itu bisa selisih 800 sampai 900 rupiah. Ya. Jadi 100 poin ini lumayan selisihnya. Nah, di modern atau online, itu spread atau rata-rata selisihnya itu hanya 2 sampai 5 poin. Lalu yang keempat, jenis order tradisional itu bisa kita lakukan di bank atau money changer. Kalau modern, itu bebas. Kalian bisa buka internet dan koneksi dengan internet, buka MT5 atau MT4, udah trading gitu. Lalu yang tradisional itu tidak bisa melakukan namanya trading otomatis. Kalau di modern itu bisa, contohnya Cybot. Ya, trading otomatis, tidak usah dikontrol, ya, dan bisa menghasilkan profit tiap hari. Untuk tradisional itu tergantung jam kerja. Kalau modern itu 5 kali 24 jam. Jadi tidak ada batasan waktu. Tradisional itu tidak ada demo. Tidak ada demo trading. Tapi kalau di modern itu ada. Jadi teman-teman bisa buka namanya akun demo, bisa berlatih dulu sebelum melakukan yang namanya pertandingan ya. Jadi real trading gitu. Lalu fasilitas order untuk tradisional itu hanya jual beli saja. Kalau di modern itu bervariasi. Jadi dia bisa pasang pending order, bisa pasang di atas atau jual di atas kayak gitu. Nah, kalau di tradisional tidak bisa. Dia hanya bisa saya mau jual dolar saya sekarang gitu. Oh ya, saya beli. Nah, kayak gitu ya. Itu tradisional dengan fisik. Nah, resiko. Kita ngomong soal resiko. Jadi resiko adalah kalau menurut kamus besar ya, bahaya atau akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, resiko dapat diartikan dengan suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan kerugian. Nah, kita bicara tentang manajemen resiko. Manajemen risiko itu ada dua, yaitu pengendalian risiko, yang kedua adalah pendanaan risiko. Nah, pengendalian risiko adalah pengalihan dari risiko, segregasi, loss prevention, ya, pencegahan dari loss, ya, loss reduction, pengurangan loss, non-insurance transfer. Jadi ada 5 item yang termasuk dalam pengendalian risiko. Sementara untuk pendanaan risiko itu adalah penentuan risiko dan transfer resiko. Jadi tidak serta-merta kita melakukan dalam satu mata uang begitu. Ya, melakukan persiapan yang matang, itu loss prevention-nya, melakukan persiapan matang sebelum melakukan trading. Sementara loss reduction itu mengurangi dampak kerugian terjadi, misalnya menekan lot entry dan menginput stop loss untuk mengurangi kerugian. Ini contohnya. Apa itu lot? Lot itu adalah kalau di saham tuh kita ngomong lembar ya. Jadi satu lot itu sekarang diomongin 100 lembar saham. Nah, kalau di sini bedanya adalah 0,01 lot dengan 0,1 lot, itu nanti satu poinnya akan berubah berapa nilai keuntungan yang akan kita peroleh. Jadi makin besar lot, kita perlu namanya modal yang makin besar. Makin besar lot juga makin besar keuntungan apabila kita profit. Tapi apabila kita loss juga akan mengalami hal yang serupa, loss-nya akan makin besar. Nah, contoh, Euro USD open di 1,29521. Lalu kita close di 1,29421. Berapa selisihnya ini adalah 52 kurang 42.
Jadi yang di ujung ini, digit kelima itu tidak dihitung. Kenapa? Karena itu poin hitungannya. Yang dihitung adalah angka kedua. Jadi kalau misalnya kita 52 ke 42 itu artinya 10 pips. Kalau dia 52 ke 53 itu artinya 1 pips. Kalau misalnya dari 521 ke 531 itu artinya 1 pips. Gitu. 521 ke 531. Oke? Nah, 3 penggolongan untuk perhitungan forex gold. Jadi pair tidak ada Jepang ya, pair tidak ada JPY, ambil saja 4 digit di belakang koma. Contoh sekarang euro ya, 1,17806. Anggap aja 1,1780, 4 digit di belakang koma. Karena harga bergerak dari 1,1780 ke 1,1781, maka itu bergerak 1 pip. Dari 1,1780 ke 1,1790 itu artinya 10 pips. Ya. Maka itu kalau misalnya 1780 ke 1880 itu berarti 100 pip. Jika entry 0,01 lot bergerak 10 pip, maka kira-kira $1. Jadi lot itu berperan penting dari modal dan keuntungan. Jadi 0,01 lot 10 pip ini cuma dapat $1. Kalau jadi cuma dapat 1 pip, itu nilainya ada $0,1. Nah, beda pair dengan pair yang atau mata uang yang mengandung Jepang atau JPY. Ambil saja 2 digit di belakang koma. Contoh, yen sekarang adalah 110,216. Anggap saja 110,21, 2 digit di belakang koma. Jadi harga bergerak dari 110,21 ke 110,22, maka itu bergerak 1 pip. Dari 110,21 ke 110,31, maka itu bergerak 10 pip. Kalau dari 110,21 ke 111,21, itu berarti 100 pip. Jika entry 0,1 lot bergerak 10 pip, maka nilainya adalah 10 US dollar. Nah, untuk gold, ambil saja 1 digit di belakang koma. Contoh, gold sekarang 1275,72. Anggap aja 1275,7. 1 digit di belakang koma. Harga bergerak dari 1275,7 ke 1275,8. Maka itu bergerak 1 pip. Kalau dari 1275 ke 7, 1275,7 ke 1276,7, maka itu bergerak 1 poin. Ya, cuma 1 poin. Itu sama dengan 10 pip. Jika entry 1 lot bergerak 10 pip atau 1 poin, maka kira-kira 100 US dollar. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ya. 1 poin gold untuk 1 lot itu nilainya 100. Ya, kalau dia 0,1 berarti 1 poinnya 10. 0,01 nilainya 1. 0,01 nilainya 1. Ya, itu sama yang tadi ya. Jadi gold ini agak beda. Memang untuk pergerakannya range hariannya sangat tinggi. Potensi untuk keuntungannya juga tinggi dan kerugiannya juga tinggi kalau misalnya kita salah entry. Ya. Oke. Apa saja yang termasuk dalam money management? Yang pertama adalah modal total kita ada berapa. Misal, kita mulai trading di 1000 US dollar. Berarti yang diizinkan untuk lot kita per trade itu adalah 0,01. Bisa berapa kali entry? Bisa 10 entry. Ya. Nah, risiko per trade itu ada. Jadi tergantung kita melakukan berapa kita cari keuntungan dan berapa kita batasi kerugian yang bisa kita terima. Jadi 4 item ini sangat berperan. Yang pertama kali, tapi kita lihat adalah modal atau equity kalau saya bilang. Beda antara forex trader dan forex gambler. Nah ini. Jadi kalau forex trader itu dari gamble dia jadi berdasi nih. Tapi kalau forex gambler dari berdasi jadi gamble. Jadi rencanakanlah sejak awal resiko maksimal yang bisa diterima untuk berpikir ulang, apakah trading akan lanjut atau tidak. Misal, kita punya modal 1000 US, jadi kerugian yang bisa kita terima itu misalnya 25% sampai 30%, berarti sekitar 300 US.
Ya, kalau sudah ruginya batas sampai 300 US, ya stop dulu, jangan sampai modal kita habis atau sampai emisi. Ya, jangan kita hajar lot jadi Rambo, tembak sana sini, ujung-ujung hilang semua jadinya. Oke. Nah, ini sedikit kata Mutiara juga, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit, dia akan menjadi kaya. Lalu kita harus tahu juga, kita ini akan bergerak kemana, akan menjadi profesional atau tetap jadi amatir. Ketahui kapasitas Anda tergolong masih pemula atau sudah pakar. Tetapkan target profit dalam pips, misalnya 200 pips per bulan, atau 4 digit. Ya. 200 pips itu artinya 2.000 poin. Ya. 2.000 poin. Nah, mulailah dari lot yang kecil, misalnya entry 0,01 per 500 US atau 1000 US, atau 0,1 lot per 10.000 US. Ingat, prinsip high gain, high risk. Makin besar lot, makin besar profit, tapi di sisi lain, jika rugi juga makin besar. Jadi high lot, high risk. Nah, untuk manajemen tadi, kita naikkan lot secara bertahap dan periodik. Jangan ekstrim. Jadi jika rata-rata udah profit 200 pip satu bulan, boleh nih naikkan lot. Misalnya 0,01 dari 1000 US atau 0,1 dari 10.000 setiap 2-3 bulan. Naikkan lotnya. Jadi kalau misalnya 0,01 naik jadi 0,02. Kalau 0,1 naik jadi 0,2. Ingat, prinsip investasi harus berbanding lurus dengan waktu. Kalau investasi tidak lurus dengan waktu atau equity tidak tumbuh, ya berarti bukan investasi itu namanya, jadi rugi namanya. Seiring dengan waktu, equity itu harus tumbuh, bukan turun, bahkan MC. Ya. Nah, untung di Cybot ini kita tiap harinya tumbuh terus ya equity-nya ya. Lalu selalu input stop loss. Jadi misal untuk day trade itu 30 sampai 80 pips, untuk swing itu 200 sampai 300 pips. Apa tuh Pak? Day trade dan swing. Oke, saya jelasin. Day trade itu adalah kita tradingnya harian. Trading harian itu, kalau kita open posisi, kita menentukan bahwa satu hari ini kita harus tutup. Jangan sampai posisinya gantung nginep gitu. Itu namanya day trade. Ya. Entry-nya singkat. Lalu swing trade itu jangka panjang. Nah, bagaimana swing trade nanti saya jelaskan di MetaTrader 4 ya. Jadi swing trade itu jauh dia, targetnya sampai 2.000 poin sampai 3.000 poin atau 300 pips. Kalau dia rangingnya sampai 300 pips itu bisa nginep mungkin 4-5 hari. Ya, persis sesuai support dan resisten. Nah, jaga risk and reward RR atau perbandingan stop loss TP minimal. Stop loss SL ini stop loss, TP ini adalah target profit minimal 1:1. Jika tidak bisa, stop loss-nya 1, targetnya 2, atau stop loss-nya 1, targetnya 3. Ya masing-masing kita nentuin berapa yang berani kita siap rugi. Oke. Money management juga ya. Jadi manajemen risiko. Jangan taruh telur dalam satu keranjang. Teman-teman pasti banyak yang sudah tahu ya. Prinsip investasi terpenting. Inilah, jangan taruh telur dalam satu keranjang. Makanya saya senang teman-teman punya banyak bisnis. Ya salah satunya di forex bisnis, forex trading. Ini salah satu yang memang sangat-sangat seksi ya kalau saya bilang. Kenapa? Saya beranalogi begini. Kalau kita mau mencari seafood ya, kita mencarinya di pasar yang menjual seafood. Kalau kita mencari daging ikan, ya kita nyarinya di pasar ikan. Kalau kita mencari daging ayam, ya kita pasti carinya di pasar ayam gitu ya. Nah kalau kita mau cari duit, ya carilah di pasar duit. Apa itu? Forex market. Itu pasar uang. Ya. Jadi kalau kita mengetahui prinsip tadi, jangan taruh telur dalam satu keranjang, itu saya sangat setuju sekali. Sebarlah dana Anda, investasi Anda, itu ke beberapa portofolio,
nanti dibandingkan mana yang lebih kencang nilai investasi atau return-nya. Makanya saya selalu sarankan kepada teman-teman, kalau misalnya pun sekarang ini kita fokusnya selalu nabung-nabung ke deposito segala macam, kita harus pintar membandingkan return yang dikembalikan dari nilai uang yang kita investasikan, apakah sesuai dengan waktu yang kita investasikan juga. Kalau misalnya return-nya itu sedikit, apalagi sampai terpotong yang namanya inflasi, itu artinya rugi, teman-teman. Ya, tidak ada yang namanya itu tidak lebih pintar daripada nasabah. Kalau misalnya teman-teman memang ada dana di deposito segala macam, mungkin ini ada waktunya kita beralih ke Cybot atau robot gitu. Jadi dia akan mengembalikan return itu secara otomatis setiap bulan pasti. Kalau saya hitung-hitung kemarin 10% dari equity atau modal yang kita setor itu setiap bulan tuh pasti. Lebih bahkan kalau misalnya nanti saya akan ajarkan cara untuk memaksimalkan profit yang kita punya. Ya, tentunya ada resikonya juga, ya. Nah, tadi dibilang tentang resiko, sebar resiko dengan entry di beberapa posisi. Siapkan entry bersamaan, maksimal 6-8 posisi sesuai peluang dan momentum yang ada. Tapi jangan overtrade. Overtrade ini maksudnya tradingnya tuh berlebih, posisinya sampai 20 gitu. Modal 1.000 mau posisinya 20 dengan mata uang yang berbeda, itu resikonya sangat tinggi. Kalau saya lebih senang teman-teman nanti fokus ke 2 atau 3 mata uang dulu, fokus dulu di situ, trading, nah nanti akan saya ajarkan trading sistemnya robot. Jadi nanti akan mengetahui sebenarnya mata uang ini akan bergerak kemana. Ya, itu kan jadi dukunnya. Tapi saya tidak pernah bilang semuanya akurat. Dan yang kedua, ada juga yang bertanya kepada saya, "Oh, ini naiknya sampai berapa?" Saya ketawa aja. Emang saya dukun, saya bisa tahu itu harga bergerak kemana? Ya nggak bisa. Jadi market itu tidak bisa kita tebak, dia akan bergerak kemana. Yang kita bisa pantau itu adalah pergerakannya, dia sudah tembus atau tidak dari tahanan atas dan tahanan bawah. Apa itu tahanan? Nanti saya akan jelaskan di MetaTrader, support dan resistance. Oke? Nah, lalu kita yang pertama-tama lakukan adalah tentukan target profit dalam pips. Misalnya nih, 1 bulan kita targetkan 200 pips. 1 bulan itu dalam trading ada 5 kali 4, 20 hari. Berarti 200 dibagi 20 hari, 1 hari kita tentukan dapat 10 pips. 10 pips itu 100 poin, 10 pips ya. 1 hari itu dapat 10 pips, 10 pips, 10 pips. Itu aja. 10 pips udah sampai, udah gitu. Ya, target hariannya. Kalau misalnya kita ngomong target mingguan, ya boleh 1 harinya kita lebihin nih. Ya, kalau memang lagi ada chance-nya ya. Tapi kalau tidak ada, jangan dipaksakan. Lalu, OP entry itu mulai dari, bukan selamanya. Jadi, kalau misalnya kita 0,1 lot untuk dana per 10.000 atau 10K, atau 0,01 lot per 1.000 atau 1K, itu akan naik dia, ada aja nanti. Jadi kalau misalnya 3 bulan kita sudah melakukan OP dan profit konsisten, kita bisa naikkan perlahan dari 0,01 ke 0,02, terus 0,03 ya, seperti itu. Naikkan lot secara bertahap dan periodik. Misalnya naikkan 0,01 setiap 3 bulan. Input stop loss maksimal 30 sampai 80 pips untuk day trade dan 200 sampai 300 pips untuk swing trade. Maksimal entry bersamaan itu 6 sampai 8 kali, tidak boleh beda atau sama pair. Oke, perhatikan risk dan reward. Usahakan stop loss SL dan target profit minimal 1:1. Ya, kalau misalkan tidak bisa 1:1, jadi 1:2 atau 1:3. Lalu winning rate, rasio profit dan loss, minimal usahakan profit itu 6:4 atau 7:3. Tidak perlu sampai 10:0 atau 9:1 atau 8:2. Ya. Tidak ada yang namanya trader yang pasti benar.
Pasti ada salah waktu entry-nya. Tapi rasio loss-nya itu lebih kecil daripada rasio profit. Nah, tadi yang kita bilang, tidak ada yang namanya akurasi 100%. Oke? Ini contoh ya. Contoh tabel plan untuk trading. Jadi, misal kita 1 bulan pertama target 200 pip, itu open lot-nya itu 0,01. Ya, profitnya itu berarti $20 atau equity-nya jadi 1.020 US. Lalu bulan kedua naik nih, ya profit lagi 200 pips, yaitu $20. Jadi 1.040, bulan ketiga 1.060. Nah, bulan keempat itu boleh naik nih. Jadi 0,02. Ya, profitnya 40 US jadi 1.100, 1.140, 1.180. Bulan ke-7 naik lagi nih 0,03 pips. 0,03 lot. Ya, jadi profitnya 60 US, jadi 1.240 dan seterusnya. Nah, jadi akan kita lihat dalam kurun waktu 12 bulan itu bisa jadi 1.600 US. Dalam 1 tahun keuntungannya sudah 60%. Ya, dalam 2 tahun itu jadi 300% lebih. Ya. Nah, catatan untuk menjaga equity dan psikologi, jika di tengah bulan minus 200 sampai minus 250 pips, stop trading account real, start kembali di awal bulan. Jadi gini, teman-teman kalau misalnya namanya trading itu pasti ada namanya loss. Tidak ada yang namanya trading manual atau kita dagang itu selalu untung. Kalau sudah loss, di tengah bulan itu rugi nih 200 atau 250 pip, udah stop dulu. Stop trading akun real, start kembali di awal bulan berikutnya. Kenapa? Untuk menjaga psikologis. Jadi kita tidak akan balik istilahnya dengan kata balas dendam. Oke, panduan dan ketentuan. Untuk signal ya. Jadi di sini ada peringatan risiko. Perdagangan valuta asing dengan margin atau forex gold online memiliki risiko tinggi dan untuk beberapa investor, pilihan investasi ini mungkin tidak sesuai. Potensi tinggi yang ada dapat memberikan keuntungan tapi juga ada kerugian. Sebelum memutuskan untuk terlibat dengan perdagangan valuta asing, Anda disarankan meneliti dulu tujuan investasi, pengalaman, dan profil risiko. Potensi Anda akan mengalami kerugian, kehilangan sebagian, atau semua investasi awal akan tetap ada. Anda disarankan tidak menginvestasikan dana yang penting bagi kelangsungan hidup. Jadi ini dana yang Anda investasikan itu adalah dana yang tidak dipakai, atau itu memang untuk tabungan, jangka panjang, jangka menengah. Anda sebaiknya mengetahui semua risiko terkait perdagangan valuta asing dan meminta saran dari penasihat keuangan independen. Jadi, saya selalu banyak menerima pertanyaan juga, kok kalau saham sama nggak dengan forex gitu? Atau gini, teman-teman kalau misalnya saya ada kasih tahu, yuk ikut di Cybot Forex, robot trading gitu. Apa itu? Saham ya? Beda. Jadi saham ini bukan saham. Ah, samalah. Kayak yang teman-teman saya pernah ngalamin gitu. Itu main saham itu kan, rugi kan. Nah, jadi kebanyakan memang indikasi awal pada saat kita memberitakan suatu peluang ini, itu banyak yang mengalami yang namanya kerugian. Kenapa? Karena mereka tidak mempelajari dulu tadi, ya, profil resiko. Lalu dana yang diinvestasikan itu mungkin bukan dana jangka panjang, itu dana taksis bulanan gitu. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi bedanya antara saham gitu, saham itu hanya satu arah, hanya buy. Ya, harga tidak naik Anda simpan atau Anda cut loss. Kalau Anda simpan, misal Anda beli di angka Rp2.000 per lembar saham, berarti untuk 100 lembar sahamnya ya kurang lebih 2.000 dikali 100 ya 200.000. Nah, kalau Anda belinya itu sampai misalnya anggap aja Anda mulai beli kemarin di Januari deh.
ya, 2.000. Turun nih. Anda tidak cut loss. Turun dia pertama 1.900. Ah, masih bisa naik. Tunggu aja. Turun lagi 1.700. Ah, masih 300. Nanti juga naik. Turun lagi 1.500. Turun lagi. Nah, sebenarnya memang kalau dibilang kalau belum dijual, itu saham memang kita tidak dikatakan rugi. Tapi kalau saya bilang, ya rugi, itu rugi, men. Ya kenapa? Dana yang tadi Anda investasikan itu tidak bisa diapa-apain. Ada bunganya nggak? Nggak ada. Ya. Lalu pada saat kita mau pakai duit itu, nggak bisa ditarik dulu. Kalau mau jual ya jual rugi, gitu. Ya ruginya lumayan tadi. Gitu. Tapi kalau misalnya pun kita mau jual memang ada pembelinya, ya masih ada margin ruginya lah ya, berapa persen. Tapi sepanjang itu tidak Anda puter, ya itu rugi sebenarnya kalau saya bilang ya. Nah, kalau di Forex Gold Online, itu mungkin dalam putarannya maksimal aja 2 hari lah dia voting. Jadi kalau misalnya tadi saya lihat aja kayak Cybot kemarin ya, dia ada floating itu nginep selama 1 hari, terus besoknya tutup semua gitu, ya. Jadi ada beberapa yang memang kita tahu bahwa perputaran di valuta asing dengan margin ini memang volatilitasnya lebih tinggi. Dan itu bedanya dengan saham, dia bisa 2 arah. Bisa Anda beli atau bisa Anda jual. Beli itu mengharapkan harga naik, turun itu sell itu mengharapkan harganya turun gitu. Nah, lalu setiap pendapat berita signal harga diberikan secara umum sebagai referensi, bukan syarat investasi. Ya, saya tidak menjamin 100% akurasi semua rekomendasi yang dihadirkan. Saya juga tidak menerima tanggung jawab untuk setiap kerugian atau kerusakan, termasuk pembatasan kerugian keuangan seperti entry dengan lot besar, tidak input stop loss, yang mungkin timbul secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan atau kepercayaan pada informasi. Nah, tujuan utamanya nanti di trading gold atau forex gold ini, itu adalah mendapatkan profit sekaligus portofolio akun real berumur 1 tahun minimal, profit sebesar 30%. Nah, signal forex dan gold itu nanti akan saya tunjukkan contohnya nanti di grup grup PHP ya, nanti ada di WA atau di Telegram, saya akan contohkan kepada teman-teman. Nah, untuk link FBS juga nanti saya akan ada linknya teman-teman ya. Jadi untuk signal nanti akan di-share dengan ketentuan-ketentuannya nanti. Nah, keuntungan dari signal. Oke, kita ngomong tadi trading manual ya. Kalau dengan signal, kita entry dengan akun real minimal 80% disertai analisa entry atau trading plan yang jelas. Yang kedua, jam signal itu teratur sebagian besar di jam 8, jam 12, jam 4 sore, jam 7 malam, sampai jam 11 malam. Tergantung daylight saving time. Lalu target profit 1 bulan tuh minimal 200 pip. Resiko dibatasin, ya stop loss-nya tadi 200 sampai 250 pips. Lot sesuai dengan bisnis plan. Lalu nanti kalau misalnya ikut di signal ya, tidak disarankan milih-milih signal untuk entry. Rekomendasi entry semua signal yang diberikan, direkomendasikan. Demi menghindari signal yang Anda entry loss. Yang tidak di-entry justru profit. Lalu yang kedua, jangan berharap signal pasti atau selalu profit. Karena market itu sangat dinamis, alias tidak pasti. Yang jelas semua signal sudah melalui proses analisa matang dan equity account yang diharapkan bertambah. Lalu ketiga, entry dari signal harus di account khusus, tidak bercampur aduk dengan entry hasil analisa. Jadi kalaupun Anda ingin entry dengan analisa, buat akun terpisah. Jika belum mampu trading, gunakan akun demo dulu.
tidak jadi masalah. Lalu yang keempat, selalu gunakan trailing stop atau geser stop loss ke titik entry. Terjaga-jaga kalau ada pembalikan arah. Ini maksudnya apa? Misal kita open posisi nih, buy. Total harga naik. Udah profit sekitar 40 pips. Jadi 400 poin. Nah, stop loss yang tadi kita masukkan 50 pips di bawah gitu ya. Itu geser ke entry. Langsung Anda ubah ke entry. Atau Anda bisa gunakan fasilitas dari MetaTrader, itu trailing stop. Jadi trailing stop ini akan menggeser secara otomatis stop loss Anda ke posisi yang Anda tentukan. Misal, Anda ingin trailing stop-nya nilai 10 pips. Jadi apabila Anda sudah profit sebesar 40 pips, dia akan bergeser otomatis ke 10 pips di bawah dari keuntungan Anda sekarang. Itu trailing stop, fasilitas dari MetaTrader. Atau kalau Anda ingin memang profitnya lebih gede nih, wah saya ini pengennya memang sesuai dengan target. Saya tidak mau nanti profitnya tahu-tahu cuman masuk di angka 10 pips, tahu-tahu untung 10 pips tutup gitu. Ya, bisa. Jadi stop loss-nya geser ke titik entry. Ya, pahit katanya kalau misal pun berbalik arah, ya Anda tidak loss, balik invest 0. Ya. Nah, jenis akun. Ini ada beberapa, ada 5. Akun Sen, akun mikro, standar, zero spread, dan ECN. Ya. Akun Sen itu mulai dari $1, mikro itu dari $5, standar itu $100, zero spread itu $500, ECN itu $1.000. Jadi bedanya hanya yang terutama itu di leverage, ya leverage. Kalau di Sen itu 1/1000, yang lainnya bisa sampai 3.000, 1/3000. Kalau ECN dia 1.500. Tapi untuk lot di ECN itu tanpa batas. Nah, untuk volume standar, dari Sen sampai dengan zero spread itu mulai 0,01 sampai 500. Sen itu bisa 1000 lot, kalau yang lain bisa 500 lot maksimal. Nah, ECN dia 0,1 sampai 500 lot. Oke, market execution untuk Sen, mikro, standar, zero spread, ya itu rata-rata 0,3 second. Ya, nah untuk ECN tergantung. Nah, pada saat ini saya akan jelaskan sedikit. Jadi, misal teman-teman nih buka posisi mau di close, tahu-tahu ada nama tulisan requote. Nah, requote itu namanya apa ya? Jadi jeda antara kita klik sama harga yang pada saat kita inginkan itu berubah. Dia sudah berubah market itu saking cepatnya. Mungkin tidak sampai 0,3 second, 0,1 second dia udah berubah. Jadi dia akan ada requote namanya. Itu bukan artinya si brokernya yang ngubah harganya, bukan, tapi karena itu namanya requote. Dan nanti juga ada juga namanya gap. Jadi pada saat misalnya kita melakukan transaksi, contoh di Cybot ya kemarin dijelasin sama Bro Johan, kok itu ada spike kok, jadi ada loss pada akun kita. Kok bisa loss, gue bilang. Itu ada spike-nya, jadi ada gap. Jadi gap itu biasanya terjadi pada open market, pagi-pagi itu jam 4 atau jam 5, atau ada news, ya ada berita. Nah, pada saat kena berita, dia akan terkoreksi loncat grafiknya itu. Nanti saya akan tunjukkan contoh grafiknya loncat gitu ya. Oke, nah untuk sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan Bro Johan jadi ini. 30.000 tapi bukan 8. Harusnya berapa 3 kali. Ya, thank you. Korodi nanti akan dilanjutin lagi ya, Korodi ya. Ya, sampai saat ini dulu teman-teman ada yang mau bertanya nggak kira-kira ya? Udahlah sekilo setengah. Sudahlah saya. Datang jalan. Balik lagi. Balik lagi ke tinggal. Oke, kalau ada yang mau bertanya. Oh ya, silakan. Silakan, ada Pak Rian ya? Iya. Gimana Pak Rian? Ini salah. Nah, kalau jenis akun itu
kalau mau ganti itu mesti buat akun baru, apa bisa di-upgrade seperti itu? Oke, mungkin ini Ko Rudi bisa dibantu jawab. Ko Rudi mungkin mute ya, Ko ya? Oke. Oke, jadi untuk akun, kalau misalnya teman-teman udah buka nih akun Send, mau ngubah jadi standar akun, itu memang tidak bisa. Jadi memang harus buka akun baru. Kalau saya kemarin memang saya tutup dulu. Kayak misalnya kita sudah ada buka akun Send di Cybot ya, kita mau ubah jadi standar. Saya bilang sama Bro Johan, Bro bisa tolong di-cut dulu untuk posisi di Send. Jadi nanti dia akan menjalankan coding untuk menutup semua transaksi yang sudah jalan dan akan dibuat posisinya tetap profit. Jadi nanti siapa tadi yang bertanya, maaf? Parian. Pak Johan. Parian kok. Oke. Pak Rian, jadi nanti bisa minta ke adminnya Cybot bahwa memang saya mau pindah ke akun standar atau misalnya mau buka akun untuk trading manual dari Send jadi standar, ya buka akun baru, memang seperti itu. Gimana Pak Rian, udah kejawab Pak? Ya, oke. Udah kejawab, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rian. Ada lagi mungkin yang mau bertanya, teman-teman, silakan. Oke, sepertinya nggak ada lagi. Mungkin Ko Rudi mau dilanjut dulu atau gimana? Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Jadi saya akan tunjukkan contoh. Kita lanjut ke namanya MT4 ya. Nah, teman-teman yang sudah buka atau di depan laptop, saya akan tunjukkan atau kasih pengetahuan dulu tentang MetaTrader ya. Jadi MetaTrader ini adalah program untuk Microsoft, terutama diperuntukkan untuk trading di Facebook gitu. Jadi kita bisa buka beberapa pilihan mata uang ya, bisa forex major atau forex cross di sini. Nah, saya jelaskan dari pertama saya akan buka chat baru ya, forex major, bisa teman-teman sama-sama. Euro USD saya buka. Oke. Di sini ada namanya time frame. Ya, time frame. Itu adalah jeda waktu. Jadi kalau dibilang kita pilih satu candle-nya itu di H1 itu berarti dalam satu candle itu 1 jam. Kita bisa zoom di sini. Ya, kita klik di sini candlestick. Jadi satu candle ini mewakili namanya 1 jam. 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam. Nah, kita bisa ubah ke time frame M15 atau 15 menit. Jadi satu candle ini nilainya adalah 15 menit. Jadi 4 candle nilainya baru 1 jam. Oke. Lalu klik kanan di sini. Di kanan di layar. Hilangkan grid-nya. Conteng. Oke. Lalu kita bisa tongolkan juga volume di sini. Ya, volume, klik kanan, volume. Nah, lalu kita bisa klik di sini navigator. Navigator. Kita klik moving average. Moving average ini ketik periodenya 200. Metodenya ada eksponensial. Klik di sini, ada eksponensial pilihannya. Lalu di sini pilih close, apply to close. Karena saya lebih prefer warna kuning untuk 200 ya. Nah, di sini bisa kita tebelin, di sini klik. Oke, ini tampilannya. Apa itu moving average? Oke. Jadi moving average itu salah satu indikator standar yang diberikan dari MetaTrader untuk menunjukkan tren. Saya biasa menggunakan moving average itu untuk mengetahui bahwa tren untuk saat ini marketnya sedang bergerak kemana. Jadi seperti ini kita bisa baca harga di atas yellow line atau garis kuning. Berarti tren ini euro itu sedang berada di uptrend atau sedang bergerak ke atas.
sedang banyak yang beli, bukan yang jual. Lalu yang kedua, saya biasa pakai untuk tren juga adalah Average Directional Movement Index atau ADX. Kita klik 2 kali, lalu di sini D plusnya kita ganti blue, D min-nya kita ganti red. Oke. Nah, setelah itu kita oke. Oke, tampilannya seperti ini. Ya. Nah, ADX ini cara baca indikatornya sangat mudah juga. Jadi kita zoom boleh di sini. Contoh ya. Nah, kalau biru memotong garis merah mengarah ke atas birunya, itu berarti itu signal tentang untuk buy. Ya, ini signal trend ini. Bisa kita buy di sini. Sampai kemana saat dia crossing untuk yang merah. Ini sudah fasenya sell ini. Turun dia. Nah, jadi kalau misalnya kita mau entry untuk kapan kita sell, kita lihat di sini. Nah, pada saat garis merah ini memotong garis biru ke atas, fasenya turun. Malam tadi ternyata euro itu tidak menembus resisten ke berapa gitu ya. Akhirnya dia turun lagi. Nah, garis biru muda ini adalah volumenya sendiri. Jadi movement-nya tuh agak tinggi. Kalau misalnya dia perpotongan merah dan birunya ini, garis biru mudanya ini di atas ini tinggi, wah itu berarti trennya sedang tinggi. Kita bisa entry di sini. Oke. Ya. Nah, tapi biasanya saya akan ajarkan tradinglah sesuai dengan arah tren. Ya. Kalau tren ini dibaca dari yellow line ini, berarti tren ini sedang naik. Biasakan ambil arahnya naik gitu. Jangan tahu arahnya naik, kamu masuk turun. Itu namanya bunuh diri, ya. Biasakan seperti itu. Contoh lagi nih, kita mundur nih, bisa track mundur. Kita lihat pada saat dia trennya turun. Oke, lihat di sini, teman-teman. Oke, kelihatan? Ya. Jadi garis kuning ini menunjukkan dia di atas dari harga rata-rata. Berarti tren euro USD di sini itu sedang turun. Ya. Nah, pada saat sedang turun, jangan kita ambil posisi buy. Dilihat di sini, garis biru ini sedang memotong untuk ke atas, jangan. Itu resikonya sangat tinggi sekali. Kenapa? Itu namanya retracement atau rebound. Pada saat rebound, dia tidak menunjukkan karakter aslinya. Tapi dia hanya ngambil napas jeda sebentar, lalu dia akan turun lagi di sini. Lihat. Ya, di sini turun dia 77 ya, 77 poin. Kurang lebih 7 pips di sini. Ya, turun lagi di sini. Lalu di sini lagi dia naik. Ya, terus dia crossing lagi ke bawah, dia turun lagi. Nah, ini bisa entry sell juga di sini, ya, di sini ya, teman-teman. Entry sell lagi. Lihat di sini, dari sini ke sini dia sudah 49 poin. Oke, sorry. 45 poin. Oke? Bisa dilihat ya. Oke. Kita ngomong soal ADX dan moving average. Ini fitur standar dari MetaTrader. Nah, saya akan tunjukkan yang berikutnya. Kita menggunakan namanya RSI, Relative Strength Index. Jadi di sini levelnya bisa kita gunakan 14 periode waktu dengan apply to close. Ya, levelnya bisa 30, 70, 50. Bisa di-add kalau mau teman-teman add di sini. Bisa di-add. Diklik OK. Nah, nanti dia akan keluar di sini. Nah, apa itu RSI, Relative Strength Index? Itu menunjukkan tren juga. Dia akan menunjukkan kekuatan mata uang itu sedang jenuh atau tidak gitu. Kita bisa baca pada saat RSI ini atau RSI itu crossing di line 70 di sini ya, itu artinya dia sedang jenuh beli. Ya. Jenuh beli. Jadi kalau misalnya teman-teman nih trading open buy di sini ya. Lihat di sini ADX set buy di sini. Sampai di sini dia crossing untuk di biru atau dia sudah jenuh beli di sini,
teman-teman boleh stop dulu. Jangan ini lagi, jangan lanjutkan pertandingan. Hentikan pertandingan, cut profit. Nanti entry lagi, ya. Entry-nya di sini lagi nih. Entry-nya di sini lagi. Lihat di sini ADX. Ya. Sampai di sini dia entry dan ini jenuh. Anda stop. Jangan Anda trading lagi. Cukup ini sampai di sini, tunggu lagi nantinya. Jadi kita akan melakukan namanya step by step untuk trading atau take profit. Nah, itu tadi day trade ya, saya tunjukkan day trade. Jadi tidak ada yang namanya day trade itu menginapnya sampai berhari-hari. Ya maksimal 1-2 hari ya udah close dia pasti. Ya. Kalau dia swing trade, kita akan ubah time frame-nya ke H4. Nah, teman-teman bisa lihat swing trade di sini ADX itu closing buy di sini. Ya. Sorry, closing buy di sini, sorry. Ya, tapi untuk trend dia belum menunjukkan karakternya dia sedang trending di sini ya, sorry. Di sini dia belum menunjukkan trending itu sedang naik. Ya, untuk jangka panjang itu Anda harus lebih sabar, sangat sabar sekali untuk entry. Tidak setiap saat Anda bisa entry. Jadi mungkin dalam 1 bulan mungkin hanya 1 atau 2 kali entry swing trade. Contoh. Oke, di sini ya. Teman-teman bisa lihat ya. ADX. Ya, merah mengarah ke atas dan biru crossing di bawah. Dan dia bergerak atau chart ini bergerak itu di bawah moving average 200. Ya, moving average 200 ini yang biasa dipakai oleh trader-trader dunia. Jadi pada saat di sini kita melakukan entry sell. Bisa dilihat berapa poin di sini? 407 poin. Jadi sekitar 40 pips take profit-nya itu. Ya, tapi tidak setiap saat bisa entry. Nah, bisa dilihat lagi di sini. Nah, di sini. Ya. Ini ada ADX dia crossing ya, sampai dia jenuh jual, Anda stop. Jangan Anda lanjutkan. Di sini juga jenuh jual, stop. Jangan Anda lanjutkan. Itu adalah pembatas apakah Anda masih trading atau tidak. Ya. Jadi kalau day trade itu biasanya itu mainnya atau tradingnya di M15 atau M30. Kalau misalnya swing trade itu tradingnya di H4 ya atau daily bisa. Ya daily ya. Oke, kita balik ke M15. Saya tunjukkan satu lagi indikator bawaannya yaitu stochastic oscillator. Jadi teman-teman bisa klik di sini stochastic oscillator. Entry KD-nya itu 53, slowing-nya 3 dan MA metodenya itu exponential. Ya, exponential. Kita klik di sini. Oke. Nah, ya, teman-teman bisa lihat. Jadi pada saat kita entry buy, ya, tadi, memang stokastik ini bisa kita ubah juga di sini. Jadi simple ya. Sebentar. Memang stokastik ini agak-agak sedikit membingungkan kalau kita belum paham. Ya, biasanya memang stokastik itu dipakai untuk scalping atau ngambil profit pendek-pendek. Jadi tidak disarankan memang untuk yang tradingnya panjang karena dia akan menunjukkan sinyal yang palsu. Tapi kita bisa filter beberapa signal itu apakah memang layak kita ikutin itu dari ADX dan RSI. Ya, Bro Johan kemarin udah sempat nanya juga, kok RSI itu yang kok pakai? Iya, memang RSI itu memang kebanyakan trader banyak pakai gitu. Stochastic itu sebagai filter aja. Ya. Tapi kalau kita pakai di daily, stochastic itu sangat bermanfaat. Contoh lihat teman-teman ya. Atau di H4 deh. Nah, nih. Jadi dia akan menunjukkan ujung suatu tren sampai dia berakhirnya suatu tren. Ya, tapi tidak sampai ujung habis. Ya, lihat di sini. Ya. Apalagi di daily nih, lihat di sini. Saat dia turun ke sini, sampai ke sini loh. Ya. Itulah kenapa di Cybot itu
time frame untuk stokastiknya dipakai di daily. Karena kekurangan dia di time frame rendah itu akan dikurangin untuk stokastik. Memang stokastik ini cocok untuk time frame gede. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin tahu nih, kok tren ini sedang kemana? Tren ini sedang naik atau sedang turun? Sedang buy atau sedang bullish atau sedang bearish? Itu salah satunya bisa dilihat di daily. Ya, teman-teman bisa lihat bullish apa bearish? Ya bullish. Nih, lihat nih. Sedang bullish. Ya, Anda entry sell ya silakan terima resikonya gitu. Ya, jangan coba-coba. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu tren panjangnya kemana, ya kita ikutin aja gitu. Ya. Nah, yang kedua, baca tren itu juga bisa dari RSI. Jadi kalau misalnya stokastik ini memang sedang dia crossing ke bawah gitu di sini, ya, dan RSI ini sudah crossing di 50 ke bawah, itu memang trennya sedang turun. Ya, itu bisa kita entry juga di sini. Ini bisa lihat teman-teman. Ya. Oke. Ini ya. Oke. Nah, lalu kok ini garis ini apa sih? Garis yang putus-putus ini, yang atas bawah, yang misah-misahin kayak kue lapis gini. Itu adalah period separator. Jadi bisa diklik kanan di sini, di properties, di common file, itu ada tunjukin klik show period separator. Jadi ini gunanya, kita bisa lihat batas satu hari candle itu di mana. Satu hari itu berapa naik dan berapa turun, bisa dilihat di sini. Ya, ujung-ujungnya di mana gitu. Nah, tuh, ini satu hari nih. Dalam satu hari, ya. Ini dalam satu hari dan seterusnya. Nah, jadi dengan 3 paket dasarnya aja sebenarnya teman-teman bisa baca ya untuk tren gitu. Tapi nanti juga saya akan bisa tunjukkan suatu paket indikator juga, nanti akan saya share juga di grup. Ini contoh paket indikator yang saya pakai. Jadi ini mempermudah membaca sebuah tren. Jadi selain dari bawaan standar dari MetaTrader, ini sudah diedit dengan program. Dia akan menunjukkan kapan buy atau sell-nya gitu, akan menunjukkan lebih mudah. Contoh, semalam ya euro menunjukkan signal sell, ya. Jadi saya ada ditelepon juga sama member eksekutif Cybot, bukan ditelepon, di WA. Dia nanyakan, kok ini tren euro USD masih naik nggak kok? Ya saya nggak tahu, ya ujungnya kemana, tapi trennya masih naik gitu. Kenapa saya bisa bilang masih naik? Ya karena ini kita ada namanya indikator auto channel. Jadi nanti dia bisa menunjukkan batas atas dan batas bawah suatu pergerakan mata uang. Jadi kita bisa tebak dia ini sudah menunjukkan jenuh beli atau belum. Tapi salah satu patokan yang pasti untuk menunjukkan dia jenuh beli atau jenuh jual itu adalah resisten dan support. Ya, resisten dan support ini adalah tahanan atas dan tahanan bawah. Jadi tahanan atas itu ada 3, resisten 1, 2, 3, dan support juga ada 1, 2, 3. Ya. Nah, apa fungsinya? Misal begini deh. Kita sedang bertanding bulu tangkis, ya. Masuklah kita ke perempat final. Pada saat kita mengalahkan mengalahkan lawan kita akan naik namanya ke babak semifinal, ya. Semifinal tuh ya itu tadi. Jadi kita sudah di perempat final tuh ibarat resisten 1, ya. Nah, resisten 1 tembus, dia bisa ke resisten 2. Lawan kedua kalah, bisa lagi ke resisten 3. Dan itu tahanan itu berjenjang. Tergantung apakah dia tembus atau tidak. Jadi kalau misalnya menunjukkan tembus atau tidak, itu namanya breakout. Jadi teman-teman harus bedakan
apa namanya break, apa namanya breakout. Bisa dilihat di sini. Saya contohkan. Sorry. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, untuk area sini, kelihatan Euro USD itu menembus resisten atau tahanan atas. Menembus itu bahasanya gimana? Itu namanya breakout. Ya. Breakout itu artinya dia menembus tahanan atas. Sampai closing candle-nya dia tembus di sini. Ya, kita lihat di H4 juga. Oke. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Biarpun sedikit, tapi dia menembus resisten. Ya, apa artinya? Artinya adalah nanti pada saat hari Senin open market, harga ini akan jumping ke atas. Percaya atau tidak? Lihat saja nanti. Ya, kita akan lihat. Harga ini akan tembus lagi ke atas. Kenapa? Karena dia sudah tembus resisten 1. Jadi dia akan mengejar lagi resisten di atasnya lagi. Tahanan di atasnya. Ya. Sampai mana? Ya tidak tahu, ya. Kita bukan dewa. kita tidak bisa tahu sampai mana batas dia akan tembus. Tapi dengan membaca support dan resisten, setidaknya teman-teman bisa tahu harga ini akan kemana. Ya. Oke, nah lalu contoh yang berikutnya. Ini mempermudah kita trading. Ya. Pada saat hari Kamis, yuk mati. Ya, gimana kok? Sorry. Robo? Bentar, lagi ada kendala teknis. Oke, sambil menunggu, mungkin teman-teman Mungkin yang ada masih pertanyaan? ada yang mau bertanya, kita tampung dulu. Silakan diaktifin suaranya. Ini mumpung Korudi bisa sharing-sharing ilmunya buat kita semua. Ini ilmu luar biasa banget. Ada yang bertanya? Nah, mungkin sambil nunggu, saya aja deh yang wakilin pertanyaan nih. Pasti banyak teman-teman di sini tuh yang masih, apa ya, masih mempertanyakan kayak gitu loh kok. Ini sebenarnya apakah pasti ilmunya seperti ini atau enggak kayak gitu loh kok. Oke. Jadi namanya ilmu tentang forex itu kita memprediksi, bukan ilmu yang pasti 100% akurat. Nah, makanya tadi di presentasi saya dikatakan tidak ada yang namanya 100% dari prediksi ini adalah 100% akurat. Ya, karena kita bukan dewa di sini, kita bukan Tuhan. Kita tidak tahu market itu akan bergerak itu pasti ke arah mana. Tapi kita akan mengurangi kerugian dengan pengetahuan yang kita punya bahwa kita akan memprediksi bahwa harga ini akan bergerak ke atas atau ke bawah. Yes. Nah, biasanya kalau trader-trader pemula itu dia tidak tahu cara membaca tren. Jadi asal entry aja. Ini kebanyakan terjadi. Mau entry buy, entry sell, dia nggak tahu arah panjangnya itu kemana. Nah, kalau sudah nanti dengan paket indikator ini, nanti akan saya bimbing bahwa di sini akan mengetahui kamu akan bergerak pasar ini sedang kemana. Seperti itu. Ya, jadi begitu teman-teman. Yang namanya indikator itu adalah bantuan dalam mengambil keputusan. Bukan berarti nanti indikator ini 100% tepat selalu, tapi memang ya mungkin dari 100% perbandingannya 8/2 atau 7/3 gitu ya kok ya. Betul. Yeah. Jadi kalau misalnya kita profit, ya bukan 100% loss atau 100% profit, tapi keuntungan itu pasti lebih besar daripada kerugian.
Itu Seperti yang memang itu. harus dicari ya, kok ya. Iya. Oke, Oke, nah tadi saya ada sedikit sharing juga nih untuk, sorry saya hidupin dulu. Jadi saya sedikit sharing juga untuk trading pakai robot. Oh, itu bisa di tradingkan manual. Nah, itu pertanyaan ya kemarin ya. Yes. Itu banyak juga yang nanya ke saya itu kok. Itu Koko Rudi tradingin manual ya Jadi katanya. banyak yang nanyanya gini nih. Jadi kenapa bisa dibilang itu bisa trading manual atau tidak? Itu karena kita memiliki namanya panduan indikator tadi, teman-teman. Ya, saya tidak trading itu berdasarkan tanpa kompas. Ya, ada kompasnya atau arahnya. Gimana cara membaca kompas itu? Kita pasti pakai laptop, pasti pakai komputer, pakai PC. Nggak bisa pakai handphone. Karena kalau cuma pakai handphone itu biasanya kita tidak memiliki panduan arah jangka panjangnya kemana. Nah, biasanya kayak nih Euro USD semalam ya. Kan ada yang nanya tuh malam-malam WA ke saya, "Kok, ini arahnya masih ke atas?" Oh iya, masih bullish ya. Kalau misalnya kamu memang masih ada OP yang banyak ya, tebal tuh OP-nya 5 apa 6 apa 7 deh, saya lupa, saya ditunjukin screenshot. Kalau misalnya kamu mau take profit, kamu jangan tidur dulu, saya bilang. Itu jam 10 atau setengah 11 ya. Kamu jangan tidur dulu. Kamu liatin nanti, dia akan melakukan namanya rebound atau retracement. Percaya dengan saya. Jangan tidur ya, aku ngomong. Nanti kamu cut profit di posisi terakhir yang ada. Jadi jam 11.30, nggak salah semalam itu. Saya masih pantauin itu namanya market, karena saya ada posisi juga. Ada open posisi, jadi saya mesti tungguin, wajib. Saya WA nih, nggak dibales. Nah, udah tidur nih orang ini. Saya telepon, saya bangunin. Saya telepon WA-nya. Bangun dia ngangkat. Ya kok, gimana kok? Itu posisi kamu tuh udah profit. Tutuplah aja kan kamu tidur. Memang bisa, cyber itu bisa didiemin, ditinggalin. Ya, tetap profit teman-teman. Ya, tidak ada namanya cyber itu dia ngarahin yang negatif atau loss. Dia pasti ngarahin ke profit, tapi memang kalau secara keuntungan tidak terlalu besar ya. Bro Johan pasti sudah menanamkan coding yang memang supaya teman-teman aman dananya di sana ya. Nah, tapi kalau untuk memaksimalkan profit, memang saya bisa mengajarkan teman-teman nanti dengan basic yang paket indikator itu akan mengarahkan di mana tren ini akan berputar balik. Dan dia akan naik lagi kayak gitu. Enak ya kalau sudah bicara kayak gitu. Wah, Koko ini bisa tahu ya ini ya, karena bisa tahu baca jangka panjang dan jangka pendek. Ya, terutama jangka panjang itu penting sekali, teman-teman. Ya, mungkin itu yang sedikit tambahan dari saya. Saya coba restart lagi. Kenapa Gitu mati? tuh, teman-teman yang mau manual, ya disarankan belajar banyak-banyak dulu sama Korudi ya, Korudi Chandra. Banyak juga yang DM saya, gimana caranya itu manualnya, matiinnya gimana, ini gimana. Kadang tuh saya bingung mau jawabnya gimana. Jadi kalau saya, pasti saya bilang belajari dulu aja, nggak usah diganggu robotnya. Karena teman-teman kalau salah ganggu, itu berarti teman-teman bisa mempercepat robot menuju ke OP9. Yang mana kita bilang OP9 itulah yang ada potensi loss-nya. Ada potensi loss bukan berarti langsung loss ya. Ada potensi loss bukan berarti loss. Ada potensi loss. Kalau belum sampai OP9, tenang aja. Robot Cybot tuh nggak suka rugi. Cuan terus tiap hari. Mungkin teman-teman udah tahu lah. Yang udah pakai robot Cybot pasti udah pada tahu tiap hari kerjaannya cuan gitu kan. Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi untuk Korudi? Oh ya, tambahan. Jadi nanti semua peserta yang ada di Cybot Eksekutif, saya akan add di grup WhatsApp, ya, WhatsApp PHP Profit Hunter Palembang.
Di situ akan saya tunjukkan beberapa signal contoh signal untuk teman-teman bisa ikutin atau jadi panduan ya. Bahwa ini arah trennya gimana. Saya kan sudah beberapa kali posting di grupnya Saibot Eksekutif. Ini per euro sedang mengalami oversold gitu atau overbought, oversell, overbought gitu. Jadi dia akan melakukan pembalikan arah sebagaimana yang prediksi. Nah, teman-teman bisa saya bisa tahu arahnya market itu kemana karena bisa membaca dari indikator tadi. Bukan kita lihat chart itu bisa tahu, bukan begitu. Jadi pasti pakai panduan. Nah, jadi sedikit banyak kalau misalnya kita ingin tahu plan jangka panjang kita mau arah tradingnya kemana, itu memang wajib mempelajari trading secara manual. Nah, nanti untuk di grup WhatsApp dan Telegram akan bisa di-add teman-teman untuk di Telegram. Nah, WhatsApp nanti saya add nanti teman-teman. Ya, jadi nanti kita akan pisahkan grupnya bagi teman-teman yang mau belajar trading manual. Nanti itu akan diarahkan juga untuk bergabung di grupnya Korudi di Profit Hunter Palembang. Di situ nanti bisa sharing-sharing soal trading manual. Jadi kita akan pisah aja karena mungkin nanti kalau kita gabungkan akan ada yang terganggu dengan banyaknya WhatsApp ya. Jadi nanti di grup Saibot kita hanya akan fokus di soal Saibot dan juga profit sharing mungkin ya. Profit sharing agar yang lain semakin panas gitu ya. Pak Rudi udah siap laptopnya lagi? Ya, ini lagi restart nih, sudah. Ini bentar lagi buka. Untuk teman-teman ada yang mau bertanya, silakan di sore hari ini. Saya tanya lagi deh kok. Kok biasa kalau main manual satu hari bisa cuan berapa persen kok? Jangan main lah, trading. Ya sorry, trading maksudnya. Kalau trading manual ya, saya memang akan coba pandu teman-teman itu belajar trading di gold. Ya. Kenapa gold ini sangat menarik? Karena pergerakannya itu sampai bisa 2.500 poin atau 250 pips satu hari. Ya, bisa bayangkan teman-teman dengan pergerakan 2.500 poin gitu, keuntungan yang bisa diraih atau misalnya pun posisi kita ada kesalahan pun dia bisa tetap ngejar gitu. Dan saya sudah pengalaman kemarin trading ya, Bro Johan juga tahu, saya posting juga. Pernah saya kemarin terapkan sistem robot Saibot ini ke trading manual saya. Jadi dalam satu hari saya bisa profit 50% untuk akun saya yang standar. Jadi dalam 2 hari itu sudah balik modal teman-teman. Nah, jadi kalau untuk trading manual ini memang profitnya tuh lebih gede daripada kita tradingnya itu pakai robot. Tapi tetap ada resiko yang harus ditanggung. Jadi teman-teman nanti harus belajar namanya berapa keuntungan yang bisa ditoleransi dan kerugian yang bisa ditoleransi. Jangan mau untung melulu. Nah, nanti saya akan ada strategi juga. Kalau misalnya pun memang tren ini kita sudah benar gitu ya, trennya ya, jadi bukan asal entry gitu. Kita ada teknik yang untuk robot yang bisa kita pakai nanti. Saya akan bisa jelasin nanti di seminar lebih lanjut nanti tingkat lanjut. Yes. Jadi salah satu yang paling cerewet pada waktu pakai jasa robot saya ini adalah Korudi nih. Bener kok ya? Yes. Ini Korudi yang tanya banget, yang pelajarin banget konsep robot, kemudian dicoba dengan trading manual, ternyata hasilnya jadi luar biasa. Nah, teman-teman ada yang mau bertanya lagi mungkin silakan. Nggak usah malu-malu, mau pertanyaannya gimana pun akan dicoba dijawab nih oleh Pak Rudi nih.
Ada yang bertanya? Silakan. Ini Ada penjelasan berapa Pak Rudi peserta? sangat jelas Alvin, pasti Pak. Meli Huang, Helgi, Niko. Yang semalam itu siapa ya? Niko atau siapa ya yang nanya ke saya tuh? Kalau di grup yang panik namanya Febri Pak. Oh, Febri ya? Iya. Saya lupa untuk itunya siapa yang WA semalam ya. Oh ini. Erwin. Oh si Erwin. Erwin nggak join ya? Erwin nggak join? Enggak, dia minta direkam aja tadi Pak. Oh minta. Iya. Ini mungkin Dia saya agak boleh panik tuh semalam sapa itu. dulu nih ya. Ini ada admin dari Kementerian Sosial Sumatera Selatan. Oh iya? Wah iya nih Pak. Halo Pak admin. Ini nggak disangka nih, ternyata peserta kita ada dari kementerian. Oh iya? Ya. Oh iya, admin Kemsos Sumsel. Baik, mungkin sambil nunggu Pak Rudi siapin lagi MetaTrader-nya, teman-teman ada yang mau bertanya juga boleh. Nanti di-share aja ya videonya. Mau masak dulu, buka puasa. Oke, Bu Endang, selamat berbuka. Lama banget Oh iya, sudah siap-siap, Bu En. mendengarkan Bro Rudi. Mau masak dulu ya. Ini aku baru pergi jadi di luar Sorry rumah ya, lama jadi banget. kelamaan ya. Oke, thank Ya, you Bu nggak apa-apa. Endang. Nanti minta ininya Sip. ya, videonya ya. Sip, Thank sip. you, Oke. God bless you. Siap. Yes. Ada pertanyaan lagi? Sepertinya semua sedang menunggu Ko Rudi nih buat ngelihat Oh, cara nunggu baca ya? grafik Bentar, nih bentar. kayaknya nih ya. Siap. Tahu nih tadi kenapa mati di laptopnya. Ini saya login kembali nih. Oke. Ini ada pertanyaan nih Pak dari Oh ya? Pak Kurniawan. Bro, cara gabung Oke, gimana silakan. ya? Masih pemula banget soalnya. Pak Kurniawan Oke. mungkin boleh dijelasin dulu nih. Pak Kurniawan mau bergabung trading manual atau gimana nih? Atau mau ikut langsung dua-duanya kali ya, langsung ya? Di unmute aja, Bro. Itu Pak Kurniawannya. Saya unmute deh. Pak Kurniawan. Nah. Pak Kurniawan aja coba. Nah. Oke, Pak Kurniawan. Sebagai seorang pemula nih, bagusnya mulai dari mana nih? Nah, Pak Rudi, Oke. kalau pemula bagus mulai dari mana? Oke, jadi saya jawab ya. Pak Kurniawan kalau misalnya memang nol banget dari pengetahuan dasar forex,
bisa gabung dulu untuk dapat profit itu di Cybot. Jadi beda antara automatic trading sama manual trading. Automatic trading itu Bapak tidak perlu driver kalau kita punya mobil. Dia bisa jalan sendiri mobilnya. Ya, dia bisa baca rambu, lalu dia akan bisa berhenti dan jalan sendiri. Tapi kalau manual trading, nah ini udah mulai. Kalau manual trading, itu Pak Kurniawan harus ada drivernya. Oke. Jadi kalau misalnya tidak perlu pakai driver, untuk awal-awal Pak Kurniawan bisa pakai dulu automatic trading Cybot. Nah, sambil jalan di Cybot, Pak Kurniawan bisa join di manual trading nanti di grup WhatsApp kita PHP, bisa belajar dari dasar pengetahuan tentang forex trading, dan saya akan ajarkan sistem dari robot trading Cybot ini secara manual. Ya, syukur nanti bisa menghasilkan profit di manual juga. Jadi dua arah nanti profitnya. Itu Pak Kurniawan. Oke, siap-siap. Nanti saya private message lah. Oke, thank you Pak Kurniawan. Siap. Oke, Pak Kurniawan. Oke, Ada saya lagi? udah screen share ini, Bro. Oh, oke, siap. Saya kembaliin ke Pak Rudi lagi. Oke. Oke, kita lihat sini kembali ya. Jadi, sorry, tadi ada gangguan sedikit. Nggak tahu nih, tadi laptopnya mati tiba-tiba. Nah, jadi ini contoh kita untuk Euro USD tadi. Dengan panduan tadi indikator PEG tadi, template indikator, kita akan lebih mudah dalam menganalisa suatu market. Ya, kita bisa pindah dari time frame kecil ke time frame besar. Kita tinggal buka chart baru, dan ini saya bisa tunjukkan beberapa chart yang memang biasa kita pakai, yaitu Euro USD, GBP USD, Euro Japan. Nah, ini yang agak-agak fenomenal ya. Jadi yang sering ditanyakan juga, kalau misalnya Euro USD kenapa nggak barengan dia sama Euro Japan gitu? Ya emang lu yang ngatur bank itu mau kemana? Enggak kan? Jadi bank itu, bank-bank besar atau pemain dunia, dia terserah dia kapan dia mau masuk atau entry. Jadi kalau misalnya dia pengen buy ya buy gitu. Kalau dia pengen sell ya sell. Kita tidak bisa menentukan pasti dia seirama. Tapi biasanya kalau ini Euro USD naik, Euro Japan itu ikut naik. Ya bisa dilihat ini. Ya. Ini juga nih. Nah, ya. Nah, gimana dengan GBP USD? Ya nggak bisa juga kita ngomong bareng, tapi kalau saya ngomong ya, GBP USD ini kemarin hari Jumat terakhir dia tidak tembus di support. Bisa teman-teman lihat di sini. Supportnya tidak tertembus. Jadi pada saat trend line di sini kita lihat bahwa GBP USD itu sedang trending naik ya, bisa dilihat ya. Garis merah dan biru ini sedang arah ke atas. Saya tunjukin secara zoom out. Oke. Nah, ada titik-titik di mana kita bisa melakukan yang namanya buy ya, di sini, di sini. Nah, ini sebenarnya bisa kita entry buy. Kenapa kita bisa ngomong entry buy? Kita bisa patokan lagi ke stochastic di daily yang tadi. Ya, kita bisa zoom. Gimana kok? Ada masalah lagi? Bentar, dia berat ini. Programnya berat. Saking banyaknya indikator ya kok ya. Nah, ini sudah mulai berat. Oke. Oke. Nah, bisa dilihat ya. Untuk stochastic GBP USD pada saat di daily dia sedang bergerak ke atas di sini teman-teman. Ya. Berarti trending untuk harga itu memang sedang naik. Ya.
Jangan coba-coba kita melakukan sell di sini. Berbahaya sekali, teman-teman. Jangan lakukan itu. Itu namanya bunuh diri. Nah, pada saat kita sudah tahu itu trending sedang naik, kita bisa melakukan namanya entry buy. Ya, kita buka time frame yang lebih kecil. Saya biasanya buka di time frame 15. Kenapa? Karena periode waktunya agak lebih agresif. Ya, beda-beda orang, beda lagi tipenya. Ada yang pakai M30. Nah, di sini kita bisa entry buy. Ya, nanti kita lihat apakah memang dia menembus support lagi atau enggak. Tapi biasanya kalau sudah dia tergerak dia untuk di batas bawah atau bottom line dari trend line, dia akan melakukan spike ke atas lagi. Nah, berapa kemungkinan bisa take profit di sini? Ya, kita klik aja di sini. Klik dari bawah, bisa kemana arahnya? Ya sampai di sini minimal. Apakah dia tembus resisten di sini? Teman-teman bisa lihat itu adalah berapa nilainya? 163. 162, 163. Ya, daily average. Pips. Kita bukan ngomong poin itu. Pips. Ya, 163 pips. Tapi ya tidak ada yang namanya pergerakan itu mulus. Jadi dia akan melakukan namanya bouncing istilahnya nih. Ya, ada rebound, naik lagi gitu. Jadi pada saat nanti kita entry buy di sini, tidak serta-merta dia langsung garis lurus ke atas, enggak. Jadi dia akan melakukan namanya rebound pasti. Dia akan rebound di sini, rebound lagi, gitu. Dia baru naik ke atas. Ya. Nah, lalu untuk entry atau cut manual di robot, itu biasanya saya lakukan panduan di trend line ini. Ya, kalau misalnya saya sedang trading di GBP, ya. Kemarin saya ada gantung posisi sell di robot Cybot di sini nih. Banyak banget. Saya sampai telepon Bro Johan. Bro, ini aman nggak? Ya, dia nggak lagi sudah tidur ternyata, nggak apa-apa. Jadi saya lihat ternyata marginnya cukup masih. Tapi saya merasa firm atau yakin nyaman. Itu kenapa? Karena saya tahu ini trennya sedang kemana, batas atasnya di mana, dan akan bergerak kemana. Dia akan mencari bottom line-nya lagi untuk rebound ke atas. Jadi teman-teman, tidak ada yang namanya market itu langsung 1000 pip naik ke atas. Tidak ada. Jadi dia akan melakukan namanya rebound dulu. Rebound, naik lagi. Rebound, naik lagi. Ya seperti itu. Kalau teman-teman sudah paham itu permainannya, ya, wah itu jadi trader kelas dunia nantinya bisa. Ya, bisa tradingnya jangka panjang dengan stop loss yang sangat jauh. Jadi tadi bisa stop loss-nya 200 pip. Kejar angkanya sampai 2000 pip atau 20.000 poin ya. Seperti itu. Ya. Nah, lalu untuk lain-lainnya ya, saya ada contoh nanti di grup PHP, contoh signal di handphone, jadi tidak perlu lihat open chart seperti ini. Ya, hanya ikutin signal itu dengan take profit berapa ya, kita lakukan namanya skala take profit ya. Biasanya saya akan sarankan targetnya itu di support atau resistance 1. Itu aja dulu di signal itu. Ya, teman-teman bisa lihat nanti dengan konsep signal trading manual itu memang agak lebih gampang. Ya, tapi memang tidak maksimal, kurang maksimal kalau misalnya kita bandingkan trading manual kita buka laptop. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau maksimal ya buka laptop gitu. Contoh gampang gitu ya. Jadi nih ya. Ini nih ini spare-nya Australia USD ya. Di daily Nah. Ya. Jadi kalau misalnya kita buka tentang arah mata uang, kita bisa lihat dia di daily atau di M15. Jadi semua mata uang tuh bisa kita lihat. Contoh gold gitu ya, gold. Gold ini di daily-nya sedang kemana? Ya, mungkin teman-teman ya ada yang trading gold ya di mana banyak yang nawarin gitu. Arah trennya sedang kemana? Nah, silahkan Bro Johan tebak dulu nih. Arah kemana nih Bro? Kalau kayak gitu ke bawah dong harusnya. Ke bawah, betul.
Ya, secara daily, stokastik dia menunjukkan ke bawah. Jadi jangan coba-coba di sini Anda lakukan buy. Jangan coba-coba. Kenapa? Karena akan terseret jauh banget. Satu hari itu bisa bergerak 328 pips. 2 hari itu bisa 756. 3 hari itu bisa 1000 lebih. Dana Anda hilang bisa. Kalau misalnya tidak ada pakai stop loss. Ya. Jadi nanti kalau misalnya mau entry pun kita harus hati-hati, jangan sampai rugi melulu gitu. Panduannya di daily, nanti lihat stokastiknya kemana. Ya, baru nanti kita baca di M15. Nah, jadi nanti ya Senin ini ada prediksi kita bisa sell di mana? Di titik trend line ini. Jadi teman-teman bisa buka di H4 atau di H1, sorry. Ya, jadi cari titik tertingginya setiap chart yang ada, titik tertinggi di mana, lalu Anda buat garis di sini. Klik garis di sini, Anda tarik trend line. Nah, dia akan terbentuk di sini. Kenapa saya senang indikator ini? Karena dia langsung otomatis membentuk trend line. Lalu yang kedua, trend line-nya di mana? Anda bisa tarik lagi di sini. Titik terendah. Ya, nah seperti ini. Ya, jadi memang kemungkinan besar dia akan melakukan turun lagi. Ya, jadi Bro Johan benar tadi tebakannya. Wah, ini sudah nebak nih Bro. Udah belajar dari Arahnya Rudi kemana? lah. Iya, arahnya turun Bro. Jangan coba-coba lupa. Lalu ADX-nya sedang crossing merah nih. Lihat nih di bawah nih. ADX. Oke. ADX-nya merah nih, Bro. Oke, Bro. Oke, jadi dia sedang turun. Kita lihat nanti hari Senin, mungkin gold ini dia akan lari dulu ke atas, naik ya, ke sini. Bisa jadi sini ya. Nah, bisa sell di sini nih. Ya. Dengan panduan indikatornya kan ada titiknya kapan kita akan lakukan sell. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Oke, buat teman-teman yang mau bertanya, silakan. Iya. Sepertinya nggak ada pertanyaan ini kok. Udah paham semua nih Oke, pastinya. Kalau sudah paham semua, untuk materi hari ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu. Jadi nanti pesan saya ke teman-teman semua bisa tolong add Instagram kita Profit Hunter Palembang. Lalu nanti kita akan add semua di grup PHP, WhatsApp dan Telegram. Semua teman-teman nanti. Jadi akan kita tunjukkan contoh nanti signal dan bentuk dari chart, pembentukan chart harian dan day trade-nya tadi, ya, swing trade dan day trade-nya. Oke, Bro Johan, silakan Bro Johan. Oke, terima kasih banyak nih. Pertama kita ucapin dulu ya sama-sama buat Ko Rudi ini yang udah bersedia sharing ilmu di siang hari ini. Mungkin sambil yang berpuasa sambil nunggu buka puasa nih dapat ilmu yang sangat bermanfaat nih dari Ko Rudi ya. Buat Ko Rudi jangan kapok-kapok buat ngajarin kita untuk trading manual. Ya kok ya? Siap. Ya, jadi buat teman-teman juga thank you udah berpartisipasi, udah mau belajar di trading forex. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Oh, ada pertanyaan? Kok kalau kita udah jual gitu ya, tahu-tahu naik lagi, itu kita tahan aja ya gitu ya? Bapak, pair apa kalau boleh tahu? Gimana? Mata uang apa, Bapak? Mbak, ini aja secara umum aja gitu. Ilustrasi ya Pak Rian ya. Jadi Iya, maksud Pak Rian iya. gini mungkin kok ilustrasinya, kalau misalnya kita udah buka jual nih, sell, tapi tiba-tiba harganya naik terus kayak gitu. Nah, baiknya gimana? Atau kita biarin aja kalau pertanyaan Pak Rian tadi. Oke, contoh ya, saya contohin ya. Saya contohkan di Euro USD. Ya, misal Bapak lihat di sini, trennya sedang naik apa sedang turun, Pak? Pak Rian. Saya langsung ke Pak Rian. Saya lihatnya naik.
naik. Kita lihat di daily ya Pak ya. Di daily. Lihat lagi stokastiknya Pak. Naik apa turun Pak? Turun. Ini Pak. Itu. Nah, Ya. itu naik itu. Oke. Nah, berarti tren ini sudah ada patokan, ada 2 ya tadi ya, saya bilang. Kita harus ada minimal ada 3 alasan kenapa kita lakukan namanya transaksi. Oke. Nah, 3-nya adalah IDX. Ya. IDX-nya pada saat di daily itu dia sedang crossing naik. Biru crossing dari merah. Oke. Nah, berarti itu artinya naik. Ada 3 alasan yang sudah terpenuhi di situ. 3 alasan kenapa kita lakukan namanya buy. Nah, tapi Bapak lakukan sell. Misalnya Bapak lakukan sell di sini nih. Ya. Kelihatan ya, Pak? Oke. Bapak lakukan sell di sini. Auto harga naik nih. Set gitu. Naik gitu. Kita nggak tahu nih batas atasnya mana. Oke. Nah, dengan bantuan nanti indikator, Bapak bisa tahu posisi atas stopnya di mana, dia akan beritahu. Lalu yang kedua, saya sarankan Bapak minimal balikin dulu di angka Bapak entry. Ya, Bapak entry di berapa tadi. Kalau misal nanti pun pada saat indikator sudah ngomong, oh ini Bapak sudah harusnya cut loss nih Pak, karena dia akan naik lagi. Contoh di sini Pak, titiknya nih. Ya, dia akan naik lagi di sini. Jadi Bapak wajib cut loss di sini, Pak. Cut loss, lakukan reverse buy di sini, Pak. Untuk reverse buy ini menutupi tadi kerugian yang tadi Bapak sudah alami. Tapi memang saya tidak sarankan kita belinya di tengah-tengah ya. Kalau secara prinsip perdagangan, selalu beli di harga rendah di sini, jual di harga tinggi di sini. Ya kalau Bapak sabar, tadi sudah cut loss, ya tunggu lagi, Pak. Momentumnya dia akan turun ke sini lagi. Ya, kita lihat euro nanti pada hari Senin, apakah dia akan menyentuh support lagi di sini, trendline di bawah ini. Kalau misalnya dia sudah menyentuh support lagi, Bapak bisa entry lagi buy untuk menutupi kerugian yang tadi. Oke, sampai situ Bapak ada yang kurang jelas masih? Ya, udah jelas. Nah, jadi kita cari lagi momen yang pas untuk nutupi kerugian yang tadi ya. Betul, Pak. Betul, Pak. Jadi rugi sedikit tidak masalah daripada nanti hilang dana semuanya gitu. Oke, siap. Oke. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih Pak Rian udah bertanya. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Oke, mungkin tidak ada lagi kok. Kita udahin aja kok ya kali ya. Ya, oke, siap. Oke, ya mungkin itu teman-teman terima kasih juga buat Ko Rudi terutama yang udah mau jadi pembicara, teman-teman yang udah mau belajar juga terima kasih banget. Jadi saya tarik kesimpulan hari ini untuk trading manual, jangan sekali-sekali kita melakukan transaksi melawan dari tren. Minimal kita harus punya 3 indikasi kenapa kita harus melakukan transaksi. Jadi bukan hanya asal feeling saja. Itu pesan dari Pak Rudi hari ini. Dan atur resiko, tentukan batas resiko yang bisa diterima, tentukan juga target profit yang siap dihasilkan tentunya. Mungkin itu aja dari kita. Selamat sore dan salam profit. Happy cuan. Sore, Oke, bye-bye. terima kasih Ko Rudi. Terima kasih, Chan. Bye. Thank you, Ko. Oke. Ya, sama-sama. Happy cuan.